Vlog kami ya. Museum Nasional awalnya didirikan pada 24 April 1778 oleh sekelompok ilmuwan Belanda yang tergabung dalam Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Salah satu pendirinya, Jacob Cornelis Matthew Radermascher, menyumbangkan bangunan dan koleksi buku serta artefak sebagai awal museum. Sekarang kita di Rotunda dan langsung disambut dengan Arca Ganesha. Arca ini asalnya dari Candi Banon, Candi Siwa kuno dekat Borobudur, yang dibangun pada masa dinasti Shailendra. Kini, ia dipajang di Museum Nasional sebagai simbol kebijaksanaan dan perlindungan. By the way, di sini peradaban Nusantara dari abad ke-8 sampai ke-15 ditampilkan lewat arca-arca yang tersusun melingkar. Jadi jaga jarak aja. Lalu untuk foto dan video boleh, tapi tidak menggunakan flash. Setelah dijelaskan peraturannya, kita langsung masuk ke dalam. Dan begitu masuk, kita langsung disambut instalasi bambu runcing sebagai simbol identitas Indonesia. Dalamnya ada pameran fotografi bertema 80 tahun keberagaman. Total 80 foto dan video karya fotografer Indonesia. Detail fotonya keren-keren banget, bikin kita berasa kayak ikut berada di tempat yang dipotret. Gak lupa, pastinya kita juga mengabadikan momen-momen ini untuk kita simpan di galeri. Videonya menyangkut budaya Bali, jadi agak mistis, tapi itu nggak serem kok. Maksudnya ada yang nungguin di sana. Boleh ditonton nggak? Boleh. Karena udah penasaran banget, akhirnya setelah dijelaskan peraturannya, kita langsung masuk aja. Setelah nonton teater budaya Bali yang ternyata jujur mind-blowing dan kerasa banget budayanya, apalagi tempatnya gelap dan dingin. Oke, dari situ kita belajar lagi kalau keberagaman Indonesia itu seluas dan seindah itu. Lanjut kita ke ruang sebelah, begitu masuk kita disambut sofa elegan, kipas, dan lukisan botani yang langsung nyita perhatian. Sayangnya nggak ke-shoot di video kali ini. Tapi nggak apa-apa, kita ceritain aja secara singkat. Ternyata itu adalah pameran L'Art Botanique du Paradis dibuat untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Kita lanjut ke gedung A, masuk ke ruang peta. Pandangan pertama langsung ke deretan lukisan wajah dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak banget dan penuh karakter. Di depannya juga ada prasasti-prasasti sejarah, bukti kejayaan kerajaan Nusantara di masa lalu. Sebelahnya ada Paras Nusantara. Ini area aktivasi digital wajah, terinspirasi dari karya lukisan wajah suku bangsa oleh Pringadi 1935. Kita bisa scan wajah dan hasilnya bisa dicetak. Jadi oleh-oleh dari museum, lucu banget. Hai guys. Jadi itu ada pengamalan wajah teman-teman. Jadi kita bisa tahu itu kita tuh mukanya tuh suku apa, itu tuh yang di atas. Tapi ramai jadi kita nggak ke sana. Kita lanjut. Sekarang kita lagi di ruang etnografi. Di ruangan ini kita bisa lihat berbagai pakaian adat dan perhiasan dari seluruh Indonesia. Lalu ada juga alat musik tradisional, senjata-senjata adat, sampai perabatan rumah tangga dari berbagai daerah. Di bagian lain dipajang juga miniatur rumah adat serta tekstil seperti tenun, songket, dan batik yang menunjukkan kekayaan budaya Nusantara. Setelah itu kita masuk ke pameran jalinan waktu, pewarnaan, dan tenunan wastra Indonesia dan Jepang. Di sini kita bisa lihat keindahan wastra tradisional dari dua negara, mulai dari 26 koleksi kimono Jepang dengan teknik Yuzen, Shibori, Bingata, sampai Karaori dan Kinran dari Kyoto, serta batik dan songket Indonesia yang dipajang berdampingan. Pameran ini menunjukkan bagaimana teknik tenun dan pewarnaan di Indonesia dan Jepang punya keselarasan, sekaligus jadi ruang refleksi tentang pelestarian warisan budaya tekstil Asia. Lanjut naik ke lantai 2 dan masuk ke pameran Mishkat. Di pameran ini kita lihat perjalanan awal masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 sampai abad ke-8. Koleksinya lengkap mulai dari artefak masa awal Islam, pengenalan terhadap sunan yang ada di Indonesia, naskah-naskah tua sampai Al-Quran kuno yang jadi bukti bagaimana ajaran dan budaya berkembang di Nusantara. Sekian vlog kami dari kelompok 4 di Museum Nasional. Jangan lupa
untuk mengenal budaya Indonesia.